Cakra tenggorokan adalah gerbang kebenaran. Namun sebelum kamu bisa berbicara dengan kejujuran sejati, Kundalini akan memaksamu mendengar suara paling menakutkan, suara dirimu sendiri. Krisis Visuddha bukan tentang suara yang hilang. Ia tentang suara yang selama ini kamu tekan. Suara yang kamu tekan setiap kali kamu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hatimu menjerit. Ia adalah penjara dari kata-kata yang tak pernah kamu ucapkan. Energi Kundalini tiba di tenggorokan seperti arus listrik yang macet di saluran sempit. Kamu merasa tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan karena energi terlalu kuat, tapi karena terlalu banyak kebohongan yang kamu telan selama ini. Krisisnya muncul saat kesadaranmu menolak untuk lagi hidup dalam kepura-puraan. Kamu tidak bisa lagi membohongi dirimu sendiri, tidak bisa lagi bersembunyi di balik kalimat, "Aku sudah ikhlas." Karena Kundalini akan menuntut kejujuran brutal. Kamu akan merasa suaramu bergetar, emosimu mudah tumpah, bisa marah, menangis, bahkan kehilangan kemampuan untuk mengutarakan pendapat atau tidak mampu berbicara. Karena seluruh sistem komunikasi, dari mulut hingga hati, sedang direstorasi total. Cakra ini bukan tempat kamu belajar berbicara, tapi tempat kamu belajar membiarkan kebenaran berbicara melalui dirimu. Pada tahap ini, banyak orang merasa tenggorokannya tertutup. Bukan penyakit, tapi simbol. Simbol dari kata-kata yang tak pernah kamu ucapkan. Semua yang kamu pendam karena takut menyakiti orang lain, karena takut kehilangan cinta, karena takut dianggap salah, semua itu mengendap di Visuddha. Kundalini datang untuk memecahkan belenggu itu. Dan ketika ia mulai bergerak, kamu mungkin tiba-tiba ingin bicara jujur pada semua orang. Atau sebaliknya, tidak bisa bicara sama sekali. Karena jiwa sedang menegosiasikan antara dua dunia, diam dalam kepalsuan, atau bersuara dalam kebenaran. Tahap ini penuh jebakan. Banyak yang berpikir mereka sudah berbicara dari hati, padahal yang berbicara masih ego yang ingin terdengar bijak. Kamu mungkin mulai menolak hal-hal yang dulu kamu yakini. Tiba-tiba ajaran spiritual, guru, bahkan konsep Tuhan terasa palsu. Bukan karena salah, tapi karena suaramu mulai mencari frekuensi kebenarannya sendiri. Visuddha menghancurkan semua dogma yang kamu warisi. Ia memaksa kamu menemukan versi Tuhan dalam dirimu sendiri. Dan proses itu menyakitkan. Kamu merasa sendirian, ditolak, dianggap berubah. Setelah fase ledakan, datanglah keheningan. Kamu tidak ingin bicara. Kamu hanya ingin diam dan mendengarkan. Ini adalah keheningan sakral, tempat semua suara batin berdamai. Kamu mulai mendengar frekuensi halus getaran jiwa dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa berbicara bukan tentang kata, tapi tentang resonansi kesadaran.